Ustadzat dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tugasnya hari ini membuka pengajian. Ini membuka saja apa ditambahi? Oh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ridwanullah alaihim ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya nafsi bitaqwallah fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya kita selesai Ramadan, endingnya adalah takwa. Ini ayat ending ya. Kemudian proses untuk menuju ending adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ini proses menuju ke ending terakhir. Kemudian ada proses-proses yang mungkin tidak memenuhi, yang akhirnya menjadi perubahan, endingnya tidak kedapatan, prosesnya juga terganggu. Rasulullah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ma ya min ju'i wa atas. Itu penghambatnya ya, penghambatnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan iman Islam yang ini menjadi puncak kenikmatan yang akan menjadi semua proses yang kita miliki akan bernilai, akan bermakna. Di saat proses ini tidak dilandasi dengan nilai iman, maka kurang bermakna. Maka kenikmatan ini kenikmatan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa nilainya. Maka sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap kenikmatan Islam ini, yang pertama kita harus mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Setelah kita mempelajari dengan sungguh-sungguh, kenikmatan yang harus kita syukuri berikutnya adalah mengamalkan nilai-nilai Islam yang telah kita pelajari sesuai dengan kemampuan kita. Setelah kita mempelajari, mengamalkan, tugas kita yang ketiga adalah mendakwahkan Islam. Mendakwahkan dengan sesungguhnya ya. Ini bukti bahwa kita telah bersyukur terhadap kenikmatan Allah yang berupa Islam. Kalau salah satu hilang maka tidak akan bermakna, karena orang-orang Nasara Yahudi yang digambarkan di dalam surat yang sering kita baca, mathalul ladzina humilut Taurat, itu karena mereka hanya belajar saja, tidak mau mengamalkan dan tidak mau mendakwahkan. Atau kita mengamalkan tetapi tidak ada nilai Islamnya, tidak mau belajar Islam, sehingga amalannya tidak ada landasan Islam yang benar.
Apalagi kita mendakwahkan Islam, ilmu tidak ada, pengamalannya tidak ada, tambah rusak lagi nilai-nilai ini. Maka tiga ini tidak bisa dipisah. Belajar, mempelajari Islam dengan baik, kemudian mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, dan kemudian mendakwahkan. Salah satunya tidak boleh hilang. Kalau salah satu hilang maka akan menjadi masalah. Itulah bentuk kesyukuran kita. Kemudian sholawat dan salam kita selalu kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, para tabi'in dan juga seluruh umat Islam yang telah memperjuangkan dan mempelajari Islam, mendakwahkan Islam sampai ke Indonesia. Ini adalah perjuangan yang tidak sedikit, membutuhkan potensi yang sangat luar biasa. Dari sisi material, mereka juga mengorbankan dengan luar biasa. Dari sisi ilmu, mereka juga mengorbankan luar biasa. Dari sisi tenaga, juga sedemikian rupa sampai mereka harus meninggalkan keluarga yang ada. Nah, itu kita tidak ada salahnya kalau kemudian kita selalu mendoakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan tabi'in dan seluruh umat Islam yang telah memperjuangkan nilai Islam. Tapi hadis tadi, dan kita mulai dari kamin shaimin, berapa banyak orang yang melaksanakan puasa itu mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kalau lapar dan dahaga itu tidak harus puasa. Di Indonesia ini banyak orang kelaparan. Itu tidak puasa, tapi kelaparan. Mati kelaparan banyak, mati kehausan juga banyak. Tetapi yang aneh kan orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu kan aneh. Kenapa sampai terjadi demikian? Ini yang harus menjadi sebuah evaluasi setiap kita yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka di saat bulan Ramadan ini, supaya kita tidak hanya mendapatkan haus dan lapar, sifat-sifat ular itu dihilangkan. Ada yang masih bisa sifat ular apa iler? Iya, iler itu kalau sudah umur di atas kita itu enggak cetha semua itu. Yang punya sifat-sifat ular di saat Ramadan ini supaya hilang, sehingga Ramadan tidak hanya lapar dan dahaga. Sifat ular yang terus diulang-ulang setiap Ramadan ada 3. Gateli. Orang kan ada yang isinya gateli tonggone terus. Isinya setiap saat hanya gateli tok. Ya kalau Ramadan masih sukanya gateli orang lain, jadi tidak bermakna Ramadannya. Hanya haus, lapar, ya sudah enggak ada artinya, enggak ada maknanya. Rasulullah sudah banyak memberikan peringatan-peringatan, cuman saya pakai filsafat yang mungkin mudah kita pahami dengan baik.
Yang kedua, ular itu sifatnya menjijikkan, jijiki. Ada yang suka menyimpan ular ya. Kenapa kita tidak suka menyimpan ular? Karena menjijikkan. Jadi setiap orang melihat tuh dari segala aktivitasnya itu menjijikkan. Dari segala aktivitasnya itu menjijikkan. Orang melihat tuh jijik rasanya. Gila nih. Kok tidak menyangkan ketemu gila nih. Ini ngomongnya gila nih. Gila nih. Ketemu itu ya nggak usah. La haula wala quwata illa billah. Isinya hanya orang itu ketemu, aduh, senengnya nggak pernah. Maunya disalami nggak mau ngasih salam. Mau menghormati. Ada nggak kayak gitu? Termasuk kita enggak? Masa? Termasuk kita, ya Allah. Jadi ketemu orang itu isinya jijik. Sifat yang ketiga sukanya merusak ular itu. Jadi tangannya itu sukanya merusak. Maka Pak petani itu kalau di kebunnya ada ular, didiamkan apa dibuang? Buang atau disimpan? Dibuang. Kenapa dibuang? Merusak. Tidak akan lama daun semalam akan habis sudah. Karena sifatnya dia memang begitu. Jadi kalau tiga sifat ini harus hilang dari kita di saat kita melaksanakan bulan Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini harus hilang dengan usaha maksimal. Karena kita akan menempuh endingnya adalah takwa. Kalau ini tidak hilang, endingnya nggak akan tercapai. Ini proses yang harus dilalui. Maka sifat-sifat ini harus hilang. Yang namanya nggateli, jijiki, merusak, itu di bulan Ramadan harus hilang. Bukan berarti nanti setelah Ramadan dihidupkan lagi. Kok bisa gitu ya? Kadang-kadang kita berpikir ini kan Ramadan, nggak boleh, nanti setelah Ramadan balik lagi. Berarti kita tidak mendapatkan hasil dari Ramadan. Ini yang harus menjadi sebuah perhitungan yang ketat kita di dalam bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini kita harus ngentung. Ular itu kalau mau baik itu ngentung. Nggak mau dia bergerak kemana, dia diam berdiam. Diganggu juga diam, didiamkan juga diam. Disiram ya diam. Karena dia mau berubah menjadi baik. Ngentung. Nah kita di Ramadan ini harapannya kita ini ngentung. Pompong. Karena ulat ini pengen baik. Kalau bahasanya orang-orang dulu bertapa. Maka dia kemudian bertapa. Nah kita ini ingin menghilangkan sifat nggateli, jijiki, merusak. Sekarang kita harus ngentung di bulan Ramadan. Nah, kalau ngentung berarti
baca Qur'annya diperbanyak, zikirnya diperbanyak. Ini ngentungnya akan berhasil. Amalan-amalan yang mendukung perubahan juga harus diperbanyak. Amalan-amalan yang tidak mendukung, maka supaya nilai Ramadan kita tidak hanya lapar dan dahaga. Ngentungnya cukup lama itu. Cukup lama, ngentungnya ulat ini cukup lama. Setelah beberapa saat dia bertapa, ngentung dan kemudian jadi kepompong itu, dia akhirnya keluar menjadi kupu. Menjadi kupu. Kalau sudah menjadi kupu itu tidak ada orang yang tidak senang. Bahkan sampai menjadi sebuah nyanyian yang luar biasa. Kalau sudah jadi kupu juga punya 3 sifat yang dimiliki oleh kupu. Kupu itu menyenangkan. Ada yang tidak senang kupu ya. Bahkan di kebun-kebun itu kalau banyak kupu banyak diminati oleh orang-orang yang sampai difoto satu persatu kupu yang berbagai macam warna itu. Karena menyenangkan. Gerakannya, terbangnya, hinggapnya itu orang melihat tuh senang. Sampai sekarang anak-anak kecil itu kan pada bawa kupu ya. Digandulkan di belakangnya itu. Anak-anak putri ya. Itu karena bayangan keindahan. Bayangan keindahan kupu. Jadi menyenangkan. Penampilannya itu bagaimanapun dia tampil, kupu itu menyenangkan. Hinggapnya di mana saja, kupu itu menyenangkan. Yang kedua, sifat yang kedua, kupu itu suka membantu. Maka Pak Petani kalau kebunnya banyak kupu senang karena kupu itu akan membantu. Membantu apa? Membantu mempertemukan putik sari dengan benang sari. Jadi Mas Sari ditemukan dengan Mbak Sari. Itu membantu dia hinggap dari bunga ke bunga itu. Dia akan menyilangkan antara benang sari dan putik sari yang akhirnya menjadi buah. Maka Pak Petani kalau banyak kupunya di kebun senang, karena dia akan membantu Pak Petani. Tidak akan merusak. Dia akan membantu mengalihkan antara benang sari ke putik sari, dari putik sari ke benang sari, yang akhirnya menghasilkan sebuah nilai. Nah, nilainya itu sangat bermanfaat bagi orang dan yang melihatnya. Buah apapun. Ya. Karena penyerbukan benang sari dan putik sari itu bisa dibantu dengan angin, bisa dibantu dengan kupu-kupu dan binatang-binatang yang lain yang bisa membantunya. Sifat yang ketiga, kupu itu selalu hinggap di tempat yang indah. Pernah enggak melihat ada kupu-kupu di Comberan? Enggak ada. Kupu kok di Comberan? Enggak ada. Hinggapnya masih tempat-tempat yang indah. Dia bisa memilih ini tempat indah. Mesti dia hinggap di tempat-tempat yang di situ disenangi oleh manusia, bunga. Karena dia memang orang yang suka keindahan. Setelah dia tadi punya 3 sifat yang kayak begitu tadi, kemudian dia bertapa dan berpuasa dalam waktu sekian lama, yang akhirnya sifat itu hilang dan berganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Hinggapnya di masjid,
di musola, tempat pengajian itu, tempat-tempat diskusi, tempat-tempat memberikan sedekah, tempat itu hinggapnya kupu. Tapi waktu jadi ular kan hinggapnya di halakoh khomer gitu ya. Halakoh judi. Judi enggak apa-apa katanya. Yang Islami judinya. Oh, lah kuwi ular modern ini. Mulainya dengan, yuk kita mulai dengan bismillah bersama. Oh, sembrono. Nanti pas ngeplek kayak itu dengan takbir. Kok bisa itu? Ini kok ada orang dai kayak begini itu model dai nomor berapa? Dalilnya pakai dalil. Bil hikmah wal mau'idotil. Bil hikmah itu ya sesuai dengan kondisi budaya itu, gemblung. Menerjemahkan hikmah yang salah. Enggak begitu. Ya, itu belum jadi kupu, masih ular itu. Dikiranya ular itu enggak tasbih. Masbih, dia merusak daun-daun itu sambil tasbih ular itu. Enggak ada binatang yang tidak tasbih. Merusak sambil tasbih, ular itu begitu. Nah, kemudian jadi ini. Kemudian yang berikutnya, sifat berikutnya adalah ular ini dia makan dan minumnya memilih yang sehat. Kupu. Kupu ini makan dan minumnya itu selalu yang sehat, enggak pernah tidak. Madu yang diminum. Enggak ada kupu mau minum di comberan itu enggak ada. Enggak ada. Kok ada kupu minum di comberan kupu? Enggak ada. Pasti dia di saat minum mau makan itu pasti milih madu. Kalau kita milihnya marimas, kalah dengan kupu. Kalau enggak marimas ekstra jos. Ekstra jos yo ginjalnya jos. Rusak semua udah. Ini saya sering ingatkan Profesor Doktor Jenderal pemimpin Mujahidin Afgan di saat melawan Rusia, di saat Rusia menjajah Afgan. Syekh Sayaf ini mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan sa'aqtulul muslimina fil alam bisurbi wal akli. Saya akan membunuh populasi umat Islam di dunia ini dengan makan dan minum. Kita enggak ngerti. Makanan yang siap saji semua produknya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka jangan heran kalau kemudian ada anak SD ginjalnya sudah rusak, dia harus cuci darah seminggu 2 kali. Anak SD, harapan hidupnya masih panjang. Kalau orang tua umur 70, kemudian cuci darah biasa kan udah rusak, sudah usang, udah tua. Tapi kalau umur SD, Masya Allah, setiap hari harus suntik insulin. Setelah orang tuanya diajak ngomong dan ditanya, ternyata anak ini tidak pernah lepas dari minuman-minuman instan sasetan. Loh kenapa? Kan kita yang bertanggung jawab, orang tua yang bertanggung jawab selalu mengingatkan, mengarahkan, harus anti makanan-makanan yang siap saji. Karena diingatkan oleh beliau Jenderal Dr. Syekh Sayaf, jangan meminum karena itu adalah sarana untuk membunuh umat Islam di dunia. Mie instan itu diekspor ke Singapura, dikembalikan ke Indonesia, nggak memenuhi syarat sehat. Tapi Indonesia, la haula wala quwata illa billah. Kalau nggak minum mie instan, nggak bisa tidur malam udah.
makan mie. Makan mie instan. Minumnya ya minum. Loh kenapa? Wong kita ini punya promosi Quran tuh mempromosikan kepada kita makanan yang paling sehat dan minuman yang paling sehat adalah madu. Makanan yang paling sehat juga disebutkan halalan thayyibah. Itu semua hanya ingin kita menjaga di saat kita sehat, semua aktivitas yang terkait dengan akhirat akan terselesaikan. Nah, maka kita harus hati-hati menjaga yang baik, itu perintah, ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sudah hati-hati tapi Allah telah tetap memberikan kita seperti itu harus sabar. As-sabru alal musibah. Maka kupu tadi harus kemudian menjaga dirinya sampai mati. Dia menyenangkan orang, dia suka hinggap di tempat yang baik, dia makannya selalu makan yang sehat. Nah, supaya tidak ju'wal atos saja. Nah, setelah kita berproses di Ramadan ini, kita dianjurkan Rasulullah supaya langkah berikutnya bisa mencapai ending terakhir, itu dianjurkan Rasulullah, diperintahkan Rasulullah imanan wahtisaban. Kalau tidak imanan wahtisaban, puasanya gabuk. Nggak ada nilainya. Harus dilandasi dengan iman. Kalau enggak iman dan sudah enggak bisa. Iman ini adalah landasan seluruh kehidupan kita. Maka kenapa orang-orang kafir tidak akan diterima? Kenapa orang-orang kafir disiapkan neraka? Sekalipun dia membangun rumah, membangun rumah anak yatim, membangun masjid orang muslim, dia kafir, nggak ada nilainya. Majelis bahas NO yang ada di Jawa Timur mengeluarkan keputusan karena Haritano ini orang Kristen, orang kafir. Dia juga non pribumi tapi pengen jadi presiden. Maka dia harus masuk keluar pesantren, menawarkan bagaimana pembangunan pesantren, menawarkan bangunan masjid dan menjadi ketua majelis taklim. Pokoknya kita harus yakin sebaik apapun menurut pandangan manusia, kalau itu bukan orang muslim mesti jelek. Kita nggak boleh husnudzon dengan mereka. Kalau kita husnudzon kita akan dihabisi oleh mereka. Nggak tahu ceritanya Perdana Menteri pertama kali di Singapura siapa ya? Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu dulu adalah orang yang ada di Singapura yang waktu itu pulau itu masih miliknya Malaysia. Masih bergabung dengan Malaysia. Maka pulau-pulau Indonesia yang masih kosong-kosong itu pengennya ditempati oleh mereka, orang-orang asing, orang-orang Cina. Itu usaha mereka. Begitu mereka makin banyak di situ, kemudian mereka minta memisahkan diri dari Malaysia. Apa yang dikatakan Lee Kuan Yew, mayoritas di situ adalah orang muslim asalnya. Lee Kuan Yew pengen memimpin Singapura. Maka masjid dibantu, musola dibangun, pengurus masjid musola diumrohkan. Sekolah-sekolah dibantu. Begitu ada pemilihan Perdana Menteri pertama kali, semua mulut umat Islam yang ada di Singapura mengatakan Lee Kuan Yew adalah orang yang baik. Begitu terjadi pemilihan,
maka Lee Kuan Yew terpilih menjadi Perdana Menteri yang pertama kali di Singapura. Apa yang terjadi? Maka penggusuran umat Islam makin hari makin dahsyat yang saat ini menjadi minoritas dan ada di pinggiran Singapura. Kita ini kadang-kadang percaya dengan mereka, pergerakan-pergerakan yang padahal Al-Quran telah mengingatkan walan tardha. Kalau ada orang membaca ayat ini dikatakan itu mubalek radikal. Itu untuk menghambat dan memageri supaya masyarakat paham orang itu orang radikal. Pokoknya kalau ada apa saja ukurannya Al-Quran, orang kafir kayak apa baiknya mesti nggak akan baik. Maka kalau kemudian Pak Presiden Prabowo ikut bergabung dengan tim perdamaian Palestina, itu harus membaca Al-Quran dulu. Jangan percaya. Saat ini sudah terjadi pembantaian lagi. Padahal tim perdamaian sudah jadi. Pak Prabowo harus nyetorkan 16-17 triliun. Itu nanti akan berakibat seperti yang terjadi di Bosnia. Begitu diadakan perdamaian, maka kemudian mereka sepakat bagaimana tokoh-tokoh Bosnia harus dilucuti senjatanya. Setelah dilucuti dibantai. Palestina akan terjadi seperti itu. Nanti Hamas akan dinyatakan teroris dan seluruh persenjataan Hamas harus dirampas. Setelah senjata Hamas dirampas, maka Hamas akan dibantai. Itu sudah program mereka, kita harus yakin mereka tidak akan rela kalau ada orang Islam yang merdeka. Yakin. Saya bukan memprovokasi ya. Tapi kalau nanti ibu-ibu keluar dari sini kemudian nanti begitu nggak apa-apa. Itu harus yakin, nggak bisa kita dibohongi dengan mereka. Jadi kalau Haritano seperti itu karena dia pengen jadi presiden di tahun sekian nanti. Begitu presidennya mereka bisa dirasakan pasti Jokowi menjadi presiden berapa tahun. Apa yang ada di dalam mulut umat Islam waktu itu? Jokowi wong desa, santun. Wah. Sekarang mereka baru merasakan rusaknya Indonesia, rusaknya umat Islam, habisnya aset negara. Tetapi siasat diajukan dengan calon-calon yang soleh, yang baik, nggak akan nggak akan terima. Ya kalau saya maju calon presiden, paling yang memilih kan ibu-ibu doa ini. Nggak jadi, nggak akan jadi. Paling berapa jumlahnya? Nggak akan jadi. Maka ending kita nanti supaya jadi, kita harus landasan seluruhnya menjadi iman. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin, dia memimpin landasannya bukan iman, nggak usah percaya. Pasti dusta. Pasti. Saya meyakinkan ibu-ibu pasti. Pasti berdusta. Sudahlah, Prabowo akan bilang apa saja, nggak usah percaya dulu. Kecuali Prabowo mau nyantri dulu di Al-Mu'min. Baru nanti kita percaya. Enggak. Iman, landasannya iman, wahtisaban. Di saat kita melaksanakan Ramadan ini harus penuh dengan perhitungan. Ada pahalanya enggak yang kita kerjakan ini? Diperhitungkan dengan luar biasa, dikalkulasi. Awas ibu-ibu, wanita itu setiap harinya membutuhkan 20.000 kata. Kalau enggak bisa memanfaatkan, pasti akan ngerasani orang. Pasti. Bapak-bapak itu kalau habis ngajar, pulang, capek, tidur. Kalau ibu-ibu, oh masih nggak ada.
Ya lumayan luar biasa itu kalau bisa kan. Karena tapi kalau ibu itu katanya tidak banyak seperti sedikit kayak bapak, anaknya nggak bisa ngomong pinter. Karena ibu-ibu gendong anaknya belum bisa ngomong, tetap diajak ngomong. Diajak ngomong terus. Coba bapak gendong anaknya nggak bisa ngomong. Mau diam. Nggak bisa. Maka Allah memberikan karunia itu memang fungsinya anak yang dididik itu dia pandai. Pandai untuk ini. Itu karunia Allah. Maka karunia Allah itu harus dimanfaatkan. Harus penuh dengan perhitungan. Semua di bulan Ramadan ini kita mengamalkan segala sesuatunya harus dengan penuh dengan perhitungan. Nah, Pak Prabowo punya program MBG. Sudah penuh perhitungan belum? Kok malah hak-hak pendidikan diambil? Haknya orang fakir miskin diambil. Haknya guru bantu diambil. Orang nggak tahu kalau guru madrasah, guru SD, SD swasta, guru-guru MI yang ada di pelosok, sebulan hanya mendapatkan beras 5 kilo, uangnya 500. Anaknya 16. La haula wala quwata illa billah. Maka sekarang orang sudah banyak bicara MBG itu haram. Ini harus dipertimbangkan nih. Kita sudah membicarakan panjang, mudah-mudahan nanti ada pembicaraan lagi. Ramadan kita stop. Kita nggak mau menerima MBG di bulan Ramadan. Biar nanti mau dibuang ke sungai mana terserah. Kan mereka akan begitu ya. Penuh pertimbangan ya. Ini karena memang syariat kita itu memberikan sebuah isyarat di saat kita ingin melangkah, ingin berjuang, ingin berbuat, itu harus penuh dengan perhitungan. Supaya ada nilainya. Oh, nilainya nanti akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bisa hilang salah satu. Imannya tok nggak bisa. Landasannya iman, tapi seluruh apa yang dikerjakan harus dipenuhi syarat yang penuh dengan pertimbangan. Maka kalau kita lihat di dalam ayat itu, banyak ayat-ayat kalau sudah disebut, innalladzina amanu tidak berhenti, mesti wa amilus shalihat. Hampir semua ayat kalau sudah amanu, mesti amilus shalihat. Nggak bisa amanu toh amalnya nggak soleh, nggak ada, nggak mungkin di dalam ayat Al-Quran. Atau amanunya nggak ada, wa amilus shalihat, nggak akan ada. Karena tidak mungkin amal itu dikatakan soleh kalau tanpa landasan iman. Nggak akan mungkin. Maka kalau Haritanu membangun masjid bukan amal soleh. Justru malah akan menjadi masjid yang berbahaya bagi umat Islam. Nanti di mana-mana kamu jangan mencela Haritanu. Ini masjid yang membangun dia, kan? Jadi rusak akhirnya keyakinan umat Islam. Ini saya menyebutnya karena ini punya punya harapan masa depan umat Islam pro dengan dia. Ya kan kacau udah. Maka iman kemudian diperhitungkan dengan masa-masa amal di bulan Ramadan ini supaya menjadi amal yang soleh. Perhitungan masa-masa itu apa? Perhitungan masa-masa itu di saat kita beramal setidaknya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nilainya soleh. Jadi amal soleh itu kalau tidak sesuai dengan sunnah, iman tok, bukan amal soleh. Iman tok, amal dilaksanakan, bukan amal soleh.
Syarat dua ini harus terpenuhi. Imannya benar, amalannya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ibu-ibu yakin nggak kalau penghasilan haritano itu halal? Enggak. Kalau ada yang yakin halal itu, wah itu berarti temennya haritano. Enggak ada orang kafir hasilnya halal tuh enggak ada. Tidak ada, udah. Jangan mencoba-coba husnudzon dengan orang kafir. Enggak ada. Pasti haram. Itu pasti. Maka kenapa ini BPJS bermasalah sampai kemudian ada yang dilepas, kenapa? Karena uang setoran yang masuk dicampur yang halal dan yang haram. Yang punya pabrik Homer dia nyetor untuk BPJS. Yang dia jualannya barang-barang haram dia nyetor ke sana. Ya kita yang rusak orang muslim loh. Maka sekarang banyak yang kemudian dibuang di ini, kasihan kan akhirnya. Karena tidak dipisah, mestinya ini orang-orang yang penghasilan haram dipisahkan, ini yang miliknya orang-orang yang halal dipisahkan. Nah itu nanti kalau menteri sosialnya muncul dari majelis ini. Harus ada. Menteri sosialnya muncul dari majelis ini. Itu baru nanti akan dipisahkan. Ini BPJS yang haram, ini BPJS yang halal. Itu enak. Maka saya berdoa mudah-mudahan Allah menunjuk di antara majelis ini ada yang jadi menteri sosial. Lo berdoa kan nggak apa-apa, boleh sah-sah saja toh. Kalau sudah Allah menentukan nggak ada yang bisa menolak. Lo siapa yang menolak Gibran? Lah iya. Gibran itu bisa naik ke sana loh. Lo daripada Gibran ya baik saya lah. Saya selalu begitu sama anak-anak itu. Kamu harus maju jadi presiden, saya bilang gitu. Kamu lebih baik daripada Gibran. Kamu lebih salah daripada Gibran. Gibran ra krungu ta iki. Ya Allah. Kita harus selalu begitu. Saya selalu contohkan, Masya Allah, Al-Fatih. Itu selalu tak sampaikan di tausiah-tausiah itu. Al-Fatih, orang tuanya itu punya harapan bagaimana benteng yang tidak pernah bisa ditembus oleh umat Islam itu bisa ditembus. Bapak ini punya anak yang namanya Al-Fatih. Mudah-mudahan nanti Ustadz Fatih bisa jadi presiden. Kita sudah punya Ustadz Fatih. Tinggal kita doanya kita kencengkan aja. Setiap melintas Al-Fatih, taklukkan benteng itu. Setiap melintas dia Al-Fatih, taklukkan benteng itu. Sejak kecil. Sejak kecil digitukan Al-Fatih, taklukkan dia. Padahal benteng itu ada jauh dan kemudian harus menyeberangi laut. Setelah menyeberangi laut harus naik di daratan. Nyeberangi laut harus naik kapal, naik di daratan. Setelah daratan laut lagi. Maka belum pernah ada yang bisa menaklukkan. Tapi orang tuanya yakin Allah pasti akan memberkahi. Al-Fatih, benteng kamu taklukkan. Bapak Ibu jangan ragu-ragu kalau kemudian kita punya murid, punya anak harus kita gitukan. Indonesia harus dipimpin santri. Kita enggak ragu.
Yakin, keyakinan kita ini. Begitu umur 17 tahun, Al-Fatih sudah menjadi jenderal dan memimpin pasukan. Memimpin pasukan dan menaklukkan benteng. Dia harus menyeberangi laut. Setelah menyeberangi laut, semua kapal ditarik lewat daratan. Ditarik naik daratan, kemudian turun lagi di laut, baru masuk di benteng. Dan semua orang yang ada di benteng semua tunduk dan ditaklukkan oleh Al-Fatih. Itu keyakinan kita yang harus kita bangun. Karena di saat bapaknya menyiapkan Al-Fatih ini penuh dengan perhitungan wahtisaban. Imannya dia yakin Allah pasti akan mewujudkan dan diperhitungkan Al-Fatih mesti bisa. Bisa ditaklukkan. Yang menurut akal manusia mustahil. Ternyata bisa ditaklukkan oleh Al-Fatih. Nah, kita juga tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa, doa kita, kemudian perhitungan kita, Indonesia ini memang harus dipimpin oleh santri. Kenapa? Dipimpin oleh santri karena sebelum ada Indonesia, yang ada adalah pesantren dan para kiai. Sebelum ada Indonesia. Yang ada itu pesantren dan kiai, santri. Yang berjuang habis mati-matian itu adalah santri. Di saat September 1950, itu agresi Belanda dan dengan Inggris masuk lagi lewat Surabaya. Jenderal Sudirman itu santri ya. Santri menghadap pada Soekarno, Pak Presiden. Karena Soekarno nggak bisa menghadapi agresi Belanda yang melalui Surabaya pada tahun 50 itu. Jadi Agustus dinyatakan merdeka 45 ya. September 45 kemudian agresi Belanda masuk lagi dengan Jepang. Akhirnya Jenderal Sudirman menyampaikan, Presiden harus menyampaikan kepada para tokoh dan ulama mengeluarkan fatwa jihad. Kemudian para ulama berkumpul, membicarakan dan memusyawarahkan yang akhirnya keluar fatwa jihad. Fatwa jihad dikeluarkan, akhirnya seluruh umat Islam yang ada di Surabaya bergerak dengan keyakinan dan senjata yang paling sederhana, mereka kalang kabut sampai 2 jenderalnya pun meninggal yang diunggulkan. Itu karena semangat jihadnya dibangun dan diisi oleh nilai-nilai iman wahtisaban. Akhirnya mereka kemudian meninggalkan Indonesia lagi lewat Surabaya dan sampai sekarang. Umat Islam. Jadi kalau kemudian setelah umat Islam berjuang habis-habisan jiwanya, hartanya, setelah itu kemudian merdeka, yang memimpin dan yang menikmati Indonesia malah orang-orang yang rusak. Jadi kan rugi. Umat Islam nggak bisa menikmati. Yang menikmati justru orang-orang PKI. Dan orang-orang yang punya ide dan pemikiran PKI. Ini kita harus mulai membangun, kita harus sudah menyiapkan dengan sungguh-sungguh yang memimpin Indonesia ini harus santri. Yang ada di DPR, MPR harus santri. Nah, orang nggak bisa apa-apa masuk DPR. SMA nggak lulus bisa jadi presiden. Tuh, sekarang ini kita harus adil. Sekarang ngajar di SD itu harus sarjana loh ya. TK harus sarjana. Masuk presiden lulus SMA enggak? Ya kalau enggak ya akhirnya rusak negaranya, wajar. Mestinya calon presiden setidaknya doktor. Yang masuk ke MPR, DPR itu orang-orang yang doktor sehingga mengatur Indonesia. Ya salahnya kita sendiri kok.
Kalau ada calon yang jelek kemudian ngasih uang mesti dipilih yang jelek. DPR yang rusak ngasih uang mesti dipilih. Kalau saya nyalon DPR nggak ngasih uang nggak jadi udah. Nggak akan jadi, nggak punya uang saya. Nggak akan jadi. Nah ini harus penuh dengan iman dan perhitungan dalam beramal di bulan Ramadan ini. Nah endingnya itu nanti akan la'allakum takun itu. Endingnya itu masih menggunakan la'allakum. Mudah-mudahan. Bukan langsung takwa, bukan, tapi masih mudah-mudahan. Sudah beriman dengan baik, sudah dengan perhitungan dengan luarsa, kalkulasi sudah masak, tapi tetap ayatnya masih menggunakan la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena berat. Untuk menuju ke sana itu berat. Karena ada seorang wanita zaman Rasulullah meninggal. Para ummahat dan sahabat juga pada, ya Rasulullah si fulanya meninggal. Hiya finnar kata Rasulullah. Wah, terkejut. Duh, kenapa Rasulullah? Dia orangnya baik, sholatnya baik, sedekahnya baik, zakatnya baik. Kenapa? Rasulullah cuma satu kata keluar, iya tu'dhi jironaha. Orang ini tuh suka menyakiti tetangganya. Jadi habis semua. Kata orang Arab, kalmusinan angka kalmul lisan angka mingkal musinan. Omongan itu lebih tajam dibandingkan mata pisau. Maka Rasulullah begitu bilang hiya finnar, para sahabat, para sahabiat terkejut. Maka ini menjadi, kenapa menggunakan la'alla? Mudah-mudahan menjadi sebuah harapan, karena memang proses menuju nilai takwa itu prosesnya masih panjang. Nah, kalau nanti seandainya Allah memberikan ending menjadi orang yang takwa, itu setelah Ramadan itu akan nampak. Hasil Ramadan itu akan nampak setelah Ramadan. Apakah ngajinya di bulan Ramadan toh? Setelah Ramadan sudah nggak ngaji lagi, ditumpuk. Sudah berharap apakah qiyamul lailnya pas di Ramadan toh tarawih. Nanti setelah Ramadan sudah tidak ada lagi qiyamul lailnya, gitu ya. Apakah rawatibnya hanya di bulan Ramadan, nanti setelah Ramadan tidak ada rawatibnya lagi. Apakah nanti perbincangan kita indah, luar biasa di saat di Ramadan, setelah Ramadan kemudian kembali lagi, itu kan masih, kita masih harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Nah, setidaknya kalau Allah memberikan keberhasilan nilai takwa itu, setelah bulan Ramadan pasti akan ada athar, ada dampak. Dampaknya bisa dirasakan, dampaknya bisa dinikmati setiap orang yang melihat. Iya kan? Jadi orang, Rasulullah selalu memberikan sebuah sinyal, gambaran, senangkan orang. Rasulullah bagaimana cara menyenangkan orang? Idkhalus surur fi qulubihim. Memasukkan nilai-nilai orang itu, kalau bertemu omongan kita, apapun sapaan kita, orang itu senang di hati gitu. Oh, itu tak loh, membahagiakan orang itu cuma gitu tak. Apalagi gitu langsung dikasih permen satu kan lebih senang lagi. Gula teh itu kan. Ada yang suka gula teh ya. Padahal saya nggak suka gula teh. Saya minum air teh, tehnya nggak suka. Iya, airnya aja yang saya suka. Iya. Nanti tehnya tak kasihkan tumbuh-tumbuhan. Iya.
Nah itu yang memang harus menjadi sebuah landasan. Jadi harus ada athar. Idkhalus surur kata Rasulullah. Membahagiakan dan menyenangkan orang, selalu memasukkan kesenangan dan kebahagiaan orang di hati orang yang lain. Itu kan enteng banget. Rasulullah itu pernah ada seorang sahabat yang setiap masuk ke masjid, Rasulullah bilang, dakhala ahlul jannata al masjid. Penduduk surga masuk masjid. Para sahabat melihat, siapa yang disebut Rasulullah? Nengok itu. Kok prejengannya kok enggak ya? Kayaknya enggak pantas masuk surga. Kok enggak pantas orangnya kayak gitu tok ya? Ada yang enggak percaya itu sahabat itu. Akhirnya sahabat ini pergi ke rumahnya sampai bohong. Wahai saudaraku, saya ingin bermalam di sini karena saya ada masalah dengan keluargaku. Maka saya ingin, padahal dia ke rumah ingin bermalam beberapa hari itu, ingin mendeteksi amalannya apa. Kok sampai Rasulullah mengatakan sahabat ini ahlu surga. Enggak ada yang ngerti. Dia kemudian memantau di rumahnya, itu dia tidak mendapatkan kelebihan sama sekali. Apa itu? Ibadah malamnya juga sama saya. Ininya juga sama. Penasaran dia. Kemudian setelah beberapa hari dia ketemu dan kemudian dipanggil, akhi, saudaraku, mohon maaf, saya kemarin sempat bohong dan dusta kepada Anda. Saya tidak ada masalah dengan istri saya dan keluarga saya. Saya hanya penasaran kenapa Rasulullah mengatakan kepada kamu ahlu surga. Tapi setelah saya pantau ternyata nggak ada kelebihan yang luar biasa bagi saya. Sebenarnya apa yang ada pada diri Anda sampai Rasulullah mengatakan kamu ahlu surga? Sahabat ini menjawab, saya nggak punya kelebihan apa-apa, sedekah pun tidak, zakat tidak, ini tidak. Cuman saya ini selalu menjaga hati. Menjaga hati kan nggak ada orang tahu kan. Saya cuman suka menjaga hati saya. Kalau ada saya, teman saya bahagia, saya berbahagia. Kalau ada teman saya yang sedih, saya ikut bersedih. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, saya ikut menikmati. Menikmati kan tidak harus punya kan. Tetangganya beli mobil baru, ikut menikmati kan nggak apa-apa. Masa nggak boleh? Punya penghasilan besar, masa kita ikut menikmati kan nggak apa-apa. Rumahnya tingkat, alhamdulillah ikut menikmati. Kan enak menikmati. Kalau enggak, ya sakit isinya hati. Nah sahabat ini bilang, saya hanya pandai menjaga hati saya. Itu tok yang disampaikan. Tapi Rasulullah selalu mengatakan, dakhala ahlul jannah al masjid. Penduduk surga dia masuk masjid saat ini. Nah ini ternyata susah. Kayak tadi yang disebutkan Rasulullah, hiya finar. Kan jauh gitu ya perbedaan. Kalau yang dia finar tadi dia tidak bisa menjaga. Kalau ini yang dikatakan ahli surga hanya menjaga hati. Monggo ini di bulan Ramadan kita ngentung semua. Nanti setelah Ramadan kita semua jadi kupu. Jangan jadi ular lagi lah. Setelah Ramadan jadi kupu lagi. Tapi Ustadzat, ibu-ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita di bulan Ramadan. Quwwatul jismiyah, badannya dijaga kesehatannya. Menjaga kesehatan penting, makanannya harus baik yang dimasukkan. Kemudian quwwatur ruhiyah, kekuatan ruhiyah kita seluruhnya dipertimbangkan dengan nilai iman dan amal soleh. Yang berikutnya quwwatun maliyah, kekuatan harta yang kita miliki masing-masing sesuai dengan kemampuan kita, karena di Ramadan dibutuhkan banyak sedekah.
Kalau enggak bisa sedekah mal, ya sedekah senyum. Iya. Oke, kita kami diminta untuk membuka, sudah jam 6:15, ibu-ibu. Ini kita buka kajian kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti bisa kajiannya lancar dan mohon doanya mudah-mudahan kami juga sehat sampai akhir Ramadan. Amin. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ke mana-mana. Jazakumullah, dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.